Tiba-tiba ini semua tidak bisa mengeluarkan satu lemari yang hanya kecil saja di kamar Gus Dur. Ternyata nggak bisa keluar, ramai-ramai pun tidak bisa gerak ke Masya lemari. Allah. Jadi pemirsa Nah, itu di kamar Gus Dur nah, itu ada lemari kecil rumahnya direhab itu mau dipindahkan oleh berapa orang itu? Lah, 6 orang. pokoknya dia Banyak nggak orang. nyebut, pokoknya saya rame-rame nggak bisa keluar tuh lemari gitu. Padahal kecil. Padahal kecil, gara-gara apa? Saya bilang, ya ngomong begitu, tak kabur Oh. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, politik dan klinik memang tidak jauh relevansinya berkelindan. Nah, ini seringkali ya, ada istilah politik, kemudian juga klinik, walaupun memang tidak selalu ini berhubungan. Tetapi memang di masyarakat Nusantara itu seringkali tuh ada relevansinya. Kadang-kadang seseorang memiliki mendapatkan sebuah alamat dan lain sebagainya, ramalan dan sebagainya. Nah, saya sekarang dengan Babeh Lukman, salah satu supranaturalis Indonesia yang terkemuka lah ya. Beliau Biasa juga aja. cukup dekat dengan Gus Dur, ya, karena rumahnya dulu itu beliau juga di belakangnya Gus Dur. Saya begini, Be. Ya. Dulu itu saya sempat baca itu di salah satu koran namanya koran Suara Karya, bahwa Anda itu diwawancarai oleh wartawan bahwa Gus Dur akan menjadi presiden. Padahal gitu ya, secara politik itu tidak memungkinkan Gus Dur. Nah, belum punya partai dan lain sebagainya gitu ya. Itu bagaimana ceritanya? Sedikit saja bisa. Jadi begini, awalnya kalau sosok Gus Dur itu kalau orang zaman sekarang ngefan banget gitu kan. Iya. Saya sangat mencintai sekali sosok Gus Dur tersebut. Karena dulu sebelum dia juga bikin partai, saya sudah menganggap jiwa saya itu menganggap bahwa Gus Dur itu udah waliullah. Gitu Sampai ya, seperti itunya. Ya. Tapi memang benar, saya yakin benar seorang waliullah. Ya. Gitu. Karena rumah Babeh dengan Gus Dur juga kan Kebetulan seberapa langkah lah. Betul, kebetulan berdekatan gitu. Iya, oke. Seperti itu. Nah, terus kemudian waktu itu kan tiba-tiba mencuat di media bahwa Gus Dur akan menjadi presiden. Itu ceritanya bagaimana? Ada lewat triado atau lewat apa itu? Itu hanya petunjuk aja, macam petunjuk gitu. Kebetulan saat itu saya diwawancarai oleh seorang wartawan dari Suara Karya. Itu saya lupa namanya, orang ibu-ibu dan tua itu. Ya. Tahun berapa ya waktu itu? Nah, itu saya lupa tahun berapanya. Memang saya pernah wawancarain. Itu ada satu pergantian waktu itu presiden dengan Pak Habibie. Yang rusuh itu dulu. Nah, tiba-tiba saat itu diwawancarain, saya bilang begini gitu. Ya memang sekarang Pak Habibie karena dia wakil presiden, nggak ada waktu lagi, kan gitu, nggak ada waktu lagi. Tapi saya punya petunjuk. Gitu. Saat negara ini seperti ini, genting gitu. Kalau orang awam itu udah berkata genting, nggak tahu kalau orang-orang yang berpolitik ya. Awam aja saya bilang ini genting negara gitu. Tapi untuk saya itu terbayang ini harus Gus Dur gitu. Harus Gus Dur. Kedua,
petunjuk itu ya seperti bisikan lah istilahnya itu. Nanti Iya. saya bikin sensasi lagi takutnya. Iya. Itu memang tidak Gus masalah. Dur, makanya wartawan itu bingung gitu. Kok bisa? Hmm. Ya itu yang saya dapat, saya bilang gitu. Saya yakin hanya Gus Dur. Gitu. Baru negara ini adem lagi. Dan ketika itu gejolak itu kan luar biasa waktu itu. Iya, Anda mendapatkan firasat atau bukan firasat tetapi semacam ini ya, apa itu namanya kalau di dalam supranatural itu? Seperti gini, energi energi. yang berkesinambungan terus dan menjelaskan terus dengan seorang waliullah. Artinya setiap malam Jumat kan di sana dulu saya tidak pernah lepas majelis taklim saya di Ciganjur. Iya. Ada zikiran itu, ada tarekatnya. Nah itu selalu tidak lepas Fatihah untuk Gus Dur walaupun waktu itu Gus Dur masih hidup. Gitu. Iya. Nah itu nggak lepas tiap itu pasti ada Fatihah. Nah Gus Dur. itulah ada. Nah itu ada keselarasan. Oke, Gitu. jadi Gus Dur akan menjadi presiden dan itu heboh waktu itu karena Heboh. presiden itu Gus Dur itu dari sisi apa manapun itu dipandang tidak mungkin jadi presiden ya. Benar. Nah, jadi dianggap Anda itu halu waktu itu ya. Mungkin. Mungkin lah. Tapi nyatanya bahwa Gus Dur itu menjadi presiden. Nah, itu dia gitu. Cuma saat dia jadi Gus Dur jadi presiden, kenapa saya nggak diwawancarain lagi ya? Gitu. Tapi kan ya itulah takutnya jadi sensasi kan gitu. Karena ditanya seperti itu saat itu sangat lagi genting gitu. Ya, saya yakin hanya Gus Dur yang bisa. Ya. Gitu. Ya. Setelah jadi presiden itu, Anda sempat ketemu juga dengan Gus Dur? Ya kita kan dekat. Kadang-kadang suka ada acara apa ya ketemu lah di situ. Iya. Kan di masjidnya juga dekat kan gitu. Iya. Apa biasanya yang pernah dibicarakan dengan Gus Dur yang sampai terngiang gitu ya? Atau ada ijazah apa ini dari Gus Dur? Banyak sih, kalau saya juga orang-orang juga mengenai karomahnya dia juga saya juga merasakannya begini. Saat itu kan waktu itu kan udah jadi presiden ya. Iya. Pas mau jadi presiden atau saya lupa. Pokoknya waktu rumahnya Gus Dur itu direhab total. Direhab total, tiba-tiba tuh siang apa saya lupa lagi, datang tuh tukang ke rumah. Gitu. Rumah minta pendapat, nanya. Saya kan dipanggil Ustadz tuh, saya bukan Ustadz. Ini saya kan tukang di situ di rumah Gus Dur. Tiba-tiba ini semua tidak bisa mengeluarkan satu lemari yang hanya kecil saja di kamar Gus Dur. Emang gara-gara kenapa kan saya bilang gitu. Nah tukang ini lagi habis istirahat duduk-duduk sebentar, ada teman yang ngomong, yuk kita keluarin itu yuk, itu lemari itu, lemari kecil. Lemari kecil. Makanya bilangnya lemari kecil, saya kan nggak kesana nggak ke rumah Gus Dur, karena mereka yang ke rumah. Dia bilang ternyata teman-temannya bilang, alah lemari kecil gitu udah angkat aja berdua juga cukup gitu. Lemari kecil begitu ya? Ya walau alam saya bilang kesana gitu. Pokoknya lemari kecil untuk nggak dipindah kalau dua itu nggak kuat. Tapi dia kecil ya. Tapi dia meremehkan begitu mungkin. Alah berdua juga bisa kuat. Ternyata nggak bisa keluar, ramai-ramai pun tidak bisa berat lemari. Jadi pemirsa itu di kamar Gus Dur itu ada lemari kecil rumahnya direhab itu mau dipindahkan oleh berapa orang itu? 6 orang. Pokoknya dia yang nyebut, pokoknya saya rame-rame nggak bisa keluar tuh lemari gitu. Padahal kecil. Gara-gara apa? Saya bilang ya ngomong begitu, tak kabur mungkin. Masya Allah. Nah itu makanya saya bilang kamu makanya jangan main-main di situ. Itu di rumah wali, saya bilang gitu. Nah sekarang saya nggak bisa buat apa-apa, saya bilang gitu. Saya harus natural juga. Masa saya mainin seorang wali, kamu datang aja bilang ke Gus Dur. Waktu itu Gus Dur di Paso. Tinggalnya karena waktu itu rumahnya direhab, nggak tahu rumah siapa itu saya lupa. Tinggal di sana di Paso tuh, di Paso, belakang Ragunan. Ke sana aja minta izin, ya begitu Gus Dur izinnya ya udah keluar itu. Iya. Dengar itu. Lemari apa, Bu? Nah, saya nggak tahu. Saya kan nanya ke situ, nggak banyak teliti. Itu salah satu itu kan karomah yang sangat luar biasa. Lemari kecil dipindahkan oleh tukang
dengan ucapan yang ria atau apalah gitu, menggampangkan. Akhirnya itu lemari itu tidak bisa kecuali Gus Dur mengiyakan. Izin dulu jadinya. Subhanallah. Sebetulnya kalau mungkin mereka nggak menggampangkan di situ, mungkin tanpa izin juga bisa keluar karena memang dia tugasnya mau ngerehab, ya kan? Tapi mungkin ada perkataan yang kurang adat gitu, Allah. Kalau ini percaya tidak percaya, tetapi bagi orang NU Nahdliyin ini sangat kejadian-kejadian ini biasa terjadi di rumah-rumah di tempat-tempat yang dikatakan keramat ya. Nah, ada lagi nih nostalgia dengan Gus Dur. Ya, ada juga cukuplah itulah, cukup sajalah. Kalau itu dulu Mbak Yeni kemudian Mbak Alisa itu masih ini ya? Masih remaja atau bagaimana? Iya, masih remaja kan waktu itu kan. Tapi sempat interaksi dengan beliau? Oh, enggak gitu ya. Enggak. Ya beliau juga mungkin kan enggak percaya juga keluarganya. Oke, Be. Ini saya dengar itu ya. Gus Dur itu kalau ada anjing menggonggong itu ya. Nah, itu ketika Gus Dur datang itu langsung nunduk itu anjing itu. Bukan datang, ada pengalaman. Waktu itu ada acara habis tahlilan atau apa gitu. Saya kan waktu itu rumahnya bukan tahlilan sebelah mana saya lupa. Pokoknya saya tuh bareng sama Gus Dur karena saya lurus kan gitu. Nah, saat itu ada anjing gonggong tuh sebelum Gus Dur ngelewatin. Pokoknya gonggong terus gitu. Nah, pas beliau lewat tuh, pas sudah dekat lurusan Gus Dur, kertek enggak gonggong lagi sama sekali. Langsung anjing itu tadi galak langsung menunduk. Langsung menunduk. Ceritanya bagaimana ya? Kok bisa begitu? Ya namanya kan saya bilang, kalau menyerang wali kan banyak kan gitu. Ada aja yang terjadi. Tapi sempat ke Gus Dur. Gus coba deh gitu. Itu rahasia. Tapi saya yakin Babe pasti dikasih. Itu rahasia. Saya yakin Babe itu dikasih jasanya untuk menundukkan anjing galak. Oke, Be. Ini luar biasa ini pengalaman-pengalaman seperti ini. Secara supranatural.